Pagoda Pancer 555. Novel sastra bela diri dan kultivasi. Bersama suara serak, cerita berlanjut. Surga Gua Pancer. Energi spiritualnya amat kaya. Setelah menyerap energi spiritual dari 3 alam peri tingkat 9, Gua Surga Pancer milik Xiao Nunu kini lebih penuh vitalitas, dengan pegunungan dan sungai yang indah. Sungai-sungai yang menyatu dari urat-urat spiritual mengalir di bumi seperti naga, sungguh spektakuler. Di mana kita harus menanam bibit buah sensang? Xiao Nunu bertanya. Apa saja boleh. Yue Yao, sang dewa sihir, menjawab, temukan saja suatu tempat di mana saja. Sejujurnya, Xiao Nunu masih sangat berhati-hati. Lagi pula, ketika menerima hadiah kejuaraan, Penatua Bai Feng telah mengatakan bahwa bibit buah senzang sulit bertahan hidup. Namun Dewi Yu Yao tampaknya tidak peduli. Tentu saja, inilah yang diharapkan Xiao Nunu. Semakin acuh tak acuh sang Dewi Yu Yao, semakin percaya diri dia. Tak lama kemudian, Xiao Nunu sampai di suatu tempat di tanah. Medan di sini berada di tengah, tidak tinggi dan tidak rendah. Itu juga merupakan tempat bertemunya sungai-sungai spiritual. Kemudian Xiao Nunu mengeluarkan bibit buah sensang. Pohon muda itu ditanam dalam pot bunga kecil. Kelihatannya layu, daunnya kusam dan tampak tak bernyawa. Xiao Nunu menggelengkan kepalanya diam-diam. Tidak heran Penatua Bai Feng mengatakan sulit untuk membesarkannya. Kelihatannya lemah sekali. Lemparkan saja ke tanah, tak perlu menggali lubang, kata Dewa Sihir Yu Yao. Meskipun Xiao Nunu merasa sedikit enggan, dia tetap melakukannya. Telapak tangannya melepaskan gaya angkat yang lembut, dengan lembut menempatkan bibit pohon buah senzang di tanah. Kamu buka pagoda emas pancer, dan aku akan keluar untuk menyiapkan formasi mutian. Yue Yao sang dewa sihir berkata lagi. Xiao Nunu berkata, ajari saja aku bisa melakukannya sendiri. Yue Yao, dewa hukum, menjawab, level arai mutian sangat tinggi. Kamu setidaknya harus mencapai alam dharma untuk mengaturnya sendiri, jadi aku harus mengaturnya sendiri. Xiao Nunu tidak dapat menyembunyikan keterkejutannya. Formasi mutian ini benar-benar membutuhkan tingkat kultivasi alam dharma untuk disiapkan. Segera, Xiao Nunu menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengaktifkan pagoda emas pancer di badannya. Berdengung, saat bayangan menara emas muncul di badan Xiao Nunu, rune menyala satu demi satu di menara. Rune-rune ini seperti rantai longgar, menyebar ke segala arah. Pagoda emas pancer membuka. Kemudian, segel pagoda emas pancer berangsur-angsur mengendur, dan sosok anggun muncul di samping Xiao Nunu. Itu adalah Dewi Dharma Yu Yao. Seperti Dewa Pedang Ekor 9, badan asli Dewa Hukum Yu Yao masih berada di pagoda emas pancer. Apa yang keluar sekarang hanyalah proyeksi kekuatan spiritualnya. Xiao Nunu pernah melihat penampakan Dewi Yue Yao sebelumnya, namun itu hanya sekilas. Sekarang, orang lain berdiri di depannya, dan dia bisa melihat penampilannya lebih jelas. Dewi Yu Yao memiliki wajah oval kecil dengan fitur halus, seperti batu giok yang diukir dengan hati-hati. Kulitnya cerah, alisnya hitam, dan riasan wajahnya tipis, tidak terlalu tebal atau terlalu tipis, pas saja. Dia mengenakan gaun brokat ungu muda yang ujungnya sedikit melebar seperti awan. Rambut panjangnya yang indah dipadukan dengan aksesoris rambut sederhana, yang membuatnya tampak lembut dan ceria. Baiklah, serahkan saja padaku mulai sekarang, dan berikan aku lebih banyak batu abadi 9 warna. Di pagoda emas pancer, suara Dewa Sihir Yu Yao selalu agak malas, dan dia selalu terdengar seperti baru saja bangun tidur. Tetapi saat ini dia berada dalam keadaan yang sama sekali berbeda, dan tidak ada sedikit pun tanda-tanda kemalasan dalam suaranya. Xiao Nunu mengangguk sedikit, lalu mengeluarkan beberapa kantong penyimpanan. Setiap tas penyimpanan diisi dengan 9 batu peri warna. Selama kompetisi keajaiban abadi, Xiao Nunu mengumpulkan sejumlah besar sumber daya. Jumlah batu peri 9 warna juga sangat mencukupi. Dewi Yue Yao berkata dengan lembut, kamu bisa melihat dari samping. Saat kamu menerobos alam dharma di masa depan, kamu akan dapat mengatur formasi ini sendiri. Xiao Nunu berjanji, oke. Seketika itu juga Dewi Yue Yao tak lagi ragu-ragu. Dia menggenggam kedua telapak tangannya yang terbuat dari batu giok, lalu membentuk segel dengan ke-10 jarinya. Berdengung. Detik berikutnya, sebuah formasi rune misterius menyebar di tanah dengan dia sebagai pusatnya.
Formasi ini berwarna biru giok, dan setiap polanya seperti cabang pohon willow yang ramping, terjalin satu sama lain untuk menciptakan cahaya lembut yang sangat indah. Kemudian, Dewi Yue Yao mengangkat tangan gioknya sedikit dan melambaikan jari-jarinya yang ramping ke arah itu. Beberapa kantong penyimpanan di tangan Xiao Nunu terbuka satu demi satu, dan kemudian semua batu peri 9 warna di dalamnya terbang keluar. Batu peri 9 warna yang banyak jumlahnya bagaikan bintang di langit, bersinar terang. Di bawah kendali Dewa Sihir Yue Yao, banyak batu peri 9 warna tersebar. Mereka melayang di berbagai tempat, menggambarkan struktur formasi mutian. Formasi mutian agung. Dimulai, Dewi Yue Yao membuka sedikit bibir merahnya, dan cahaya terang bersinar di matanya yang indah. Berdengung. Dalam sekejap, formasi batu giok biru yang lebih besar muncul di kehampaan. Di bagian tengah formasi ini terdapat bayangan pepohonan yang sangat rimbun. Retakan. Pada saat ini, pot bunga yang berisi bibit pohon buah senzang tiba-tiba retak dan menimbulkan banyak celah. Mata Xiao Nunu menyipit sedikit, dan dia melihat akar tipis keluar dari celah itu. Itu adalah akar dari bibit pohon buah senzang, kata Xiao Nunu dengan suara yang dalam. Karena semakin banyak akar yang muncul, pot bunga itu tidak mampu lagi menahan beban dan meledak. Kemudian, akar buah senzang dengan cepat menggali dalam ke dalam tanah. Dewa Sihir Yue Yao terus mengaktifkan formasi mutian. Dalam sekejap, energi spiritual di gua surga pancar berkumpul dari segala arah. Nadi-nadi spiritual bawah tanah di bumi juga dengan cepat berkumpul di sini. Berikutnya, sebuah adegan yang sangat ajaib terjadi. Bibit pohon buah senzang tumbuh lebih besar dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Batang utamanya menjadi kuat, cabang-cabangnya menjulur keluar, dan daun-daunnya bermunculan. Pada saat ini, aliran waktu tampaknya melaju cepat. Bibit buah senzang tumbuh dengan kecepatan yang sangat mengerikan. Tak lama kemudian, tunas yang lemah itu tumbuh menjadi pohon yang tinggi besar. Dan masih terus berkembang. Pohon muda itu tadinya hanya memiliki beberapa helai daun, tetapi sekarang, yang muncul di hadapan Xiao Nunu adalah mahkota pohon yang besar. Pada awalnya, daun buah senzang berwarna hitam, tetapi sekarang telah berubah menjadi hijau zamrud yang sangat subur. Rune misterius bergerak di setiap daun. Di bawah nutrisi dari arai mutian, pohon buah senzang menyerap sejumlah besar energi spiritual dari gua pancer. Di bawah tatapan Xiao Nunu, 3 buah kecil dan indah berangsur-angsur muncul. Xiao Nunu sangat gembira, sebenarnya ada 3 buah senzang. Senyum juga muncul di wajah Dewi Yue Yao, sepertinya keberuntunganku lebih baik dari yang kukira. Kemudian, Dewi Yue Yao menoleh ke Xiao Nunu dan berkata, aku tidak bisa tinggal di luar terlalu lama, tetapi formasi mutian telah selesai. Setidaknya 1 buah senzang akan matang paling lambat dalam 10 hari. Kau hanya perlu menunggu dengan sabar. Xiao Nunu mengangguk, baiklah, aku mengerti. Setelah mengucapkan kata-kata ini, proyeksi spiritual Dewi Yue Yao menghilang di depan Xiao Nunu. Melihat pohon menjulang tinggi di depannya dan 3 buah ajaib yang tergantung di pohon itu, wajah Xiao Nunu dipenuhi dengan kegembiraan. Hanya masalah waktu sebelum saya dapat menerobos ke tingkat ke-6 pancer Bati Jue. Pada saat yang sama, Xiao Nunu juga dikejutkan oleh kemampuan Yue Yao, Dewi Sihir. Menyiapkan mutian Grid Arai memerlukan tingkat kultivasi di atas alam Dharma, tetapi Yue Yao Sang Dewa Dharma dapat dengan mudah menyiapkannya hanya dengan proyeksi kekuatan spiritual. Ini menunjukkan bahwa tingkat kultivasi pihak lain harus di atas ini. Xiao Nunu langsung duduk di tempat. Diperlukan waktu 10 hari lagi agar buah senzang matang. Selama ini, Xiao Nunu tidak akan hanya duduk di sana tanpa melakukan apapun. Kemudian, Xiao Nunu mengeluarkan beberapa bola kekuatan jiwa. Mereka adalah jiwa-jiwa abadi dari para pesilat paling berkuasa di alam abadi Zunwu, alam abadi Huanyan, dan alam abadi Kuangtu. Pertama-tama sempurnakan jiwa-jiwa abadi ini. Kekuatan sihir kelima, penjarahan. Pikiran Xiao Nunu bergerak, dan 8 roda dewa emas yang indah dengan cepat muncul di belakangnya. Kemudian, kekuatan sihir kelima diaktifkan dan kekuatan penjarahan meletus. Jiwa abadi dari banyak makhluk abadi tingkat 9 yang kuat semuanya berubah menjadi kekuatan besar dan bergabung ke dalam badan Xiao Nunu. Dalam sekejap mata, lebih dari 10 hari berlalu. Dan Xiao Nunu berhasil memurnikan kekuatan jiwa abadi dari banyak orang kuat seperti Changwang,
Bei Misiong, Yuewu, Del. Sambil memperoleh kekuatan magis mereka, tingkat kultivasi Xiao Nunu juga dipromosikan dari tahap akhir alam dewa asli ke alam dewa yang sempurna. Sekarang, dia hanya tinggal selangkah lagi untuk menjadi dewa dunia agung. Seketika, Xiao Nunu membuka matanya dan menatap 3 buah senzang di pohon besar di depannya. Surga Gua Pancer. Xiao Nunu memurnikan jiwa abadi dari banyak pembangkit tenaga alam abadi tingkat 9, dan kultivasinya juga menerobos dari tahap akhir alam dewa ke kesempurnaan alam dewa. Pada saat ini, mata Xiao Nunu tertuju pada 3 buah senzang. Di bawah nutrisi Mutian Great Array, buah senzang menyerap sejumlah besar energi spiritual. Dibandingkan dengan awalnya, bentuk ketiga buah senzang juga telah berubah secara signifikan. 3 buah senzang, 1 besar dan 2 kecil. Yang besar sebesar kepalan tangan dan bentuknya lonjong tidak beraturan. Buahnya dipenuhi dengan tanda-tanda misterius. Warna utamanya adalah perak. Ada sedikit warna merah yang tercampur di dalamnya. Salah satu di antara mereka sudah dewasa sepenuhnya, kata sang dewa anggur yang memikat. Xiao Nunu mengangguk. Dewa pedang berekor 9 juga berkata, 2 lainnya akan segera siap. Mereka seharusnya sudah matang dalam waktu paling lama 3 hari. Dewa anggur yang memikat tidak dapat menahan diri untuk tidak mengagumi, pembentukan hantu malas itu benar-benar kuat. Dewi Yue Yao mendengus dengan arogan. Namun pada saat ini, kejadian mengejutkan terjadi. Saya melihat bahwa buah senzang yang matang benar-benar melepaskan fluktuasi kekuatan spiritual yang kuat. Segera setelah itu, ia benar-benar menyerap energi dari 2 buah senzang lainnya. Hah! Sekilas keterkejutan terpancar di mata Xiao Nunu, apakah ia menyerap 2 buah senzang lainnya? Peri anggur kinceng terkekeh, buah senzang ini memiliki kecerdasannya sendiri. Xiao Nunu hendak menghampirinya untuk menghentikannya, namun Dewa Sihir Yue Yao berkata, jangan sentuh itu. Xiao Nunu tertegun. Dewa Sihir Yue Yao berkata, biarkan ia menyerapnya, maka ia akan memusatkan kekuatan dari 3 buah senzang bersama-sama. Xiao Nunu segera memahami maksud Dewa Sihir Yue Yao. Jika kekuatan 3 buah senzang dapat terkonsentrasi pada satu, maka yang lain akan menjadi seperti Raja Buah. Energi yang dikandungnya jauh lebih besar daripada buah senzang biasa. Buah senzang yang matang tumbuh membesar dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjiang, dan cahaya rune yang terpancar darinya menjadi semakin menyilaukan. Adapun 2 buah senzang lainnya, mereka menyusut dengan cepat hingga menghilang. Berdengung. Detik berikutnya, gelombang energi dilepaskan. Sebelum Xiao Nunu dapat memetik satu-satunya buah senzang yang tersisa, pihak lainnya benar-benar melompat keluar dari pohon sendirian. Desir. Segera setelah itu, buah senzang terbang ke kejauhan tepat di depan Xiao Nunu. Xiao Nunu sedikit terkejut, dia benar-benar tahu cara melarikan diri. Sepertinya dia cukup cerdas. Tanpa ragu-ragu, Xiao Nunu segera mengejarnya. Buah senzang bagaikan meteor yang meluncur dengan kecepatan sangat tinggi. Bagaimanapun, tidak peduli bagaimana dia melarikan diri, tempat ini akan selalu menjadi surga Gua Pancer bagi Xiao Nunu. Desir. Xiao Nunu bergerak dan menggunakan langkah melarikan diri pancer untuk mengejar pihak lain. Xiao Nunu melintas tepat di depan buah senzang, menghalangi jalannya. Kemudian, Xiao Nunu membuka kelima jarinya dan meraih buah senzang. Kamu tidak bisa melarikan diri. Akan tetapi, pada detik berikutnya, buah senzang benar-benar mengenai telapak tangan Xiao Nunu, melepaskan kekuatan yang sangat besar. Ledakan. Langit dan bumi berguncang, angkasa pun bergetar. Kekuatan dahsyat menyebar di depan telapak tangan Xiao Nunu, dan Xiao Nunu mundur beberapa langkah. Sungguh kekuatan yang luar biasa. Xiao Nunu merasa terkejut sekaligus gembira. Dia tidak menyangka buah abadi bisa mengeluarkan kekuatan sekuat itu. Sejujurnya, dengan serangan tadi, tak seorang pun di bawah level Dewa Agung yang bisa bertahan hidup. Tentu saja, Xiao Nunu merupakan pengecualian. Melihat buah senzang hendak lepas lagi, Xiao Nunu berkata, jujur saja. Kemudian, Xiao Nunu menangkupkan kedua telapak tangannya, dan 8 roda dewa di belakangnya memancarkan cahaya suci. Kekuatan sihir ke-9, naga berubah menjadi guntur. Mengaum. Tiba-tiba, raungan naga yang memekakkan telinga muncul di kehampaan. Sebuah formasi besar tiba-tiba menghalangi area tersebut. Di tengah formasi itu, ada seekor naga petir raksasa yang amat mendominasi dan ganas.
Ini adalah kekuatan magis Changwang, penguasa alam abadi Zunwu. Setelah memurnikan jiwa abadi pihak lain, Xiao Nunu langsung mengambil kekuatan magis Changwang dengan menjarah kekuatan magisnya. Mengaum, naga petir raksasa itu mengeluarkan aura yang merusiak. Ia membuka mulutnya dan menyemburkan petir ungu ke arah buah Senzang. Buah Senzang juga mengeluarkan seberkas cahaya perak. Sinar cahaya keperakan itu bagaikan bilah pisau tajam, melesat ke atas dan bertabrakan langsung dengan petir ungu. Ledakan. Kedua kekuatan itu bertabrakan satu sama lain, yang langsung memicu dampak energi yang lebih dahsyat. Kilatan petir ungu yang tak terhitung jumlahnya menyebar ke segala arah, dan buah Senzang segera ditolak. Xiao Nunu bergerak dan cepat datang di depan buah Senzang. Dia membuka kelima jarinya dan menggenggam buah Senzang erat-erat. Berdengung, Senzang Guo berjuang keras, mencoba menerobos kendali Xiao Nunu. Tetapi bagaimana Xiao Nunu bisa dikendalikan hanya dengan satu buah peri? Kemudian, aura yang lebih kuat keluar dari badan Xiao Nunu, dan buah Senzang segera ditekan dan tidak dapat bergerak. Dewa Anggur yang memikat tersenyum dan berkata, "Jangan sebutkan itu. Ia cukup ulet dan sedang berpikir untuk melarikan diri. Jika kau membiarkannya berlatih selama beberapa ribu tahun, ia akan dapat berkembang menjadi bentuk manusia." Sekilas keterkejutan terpancar di mata Xiao Nunu, dan dia bertanya, bisakah buah peri dibudidayakan menjadi bentuk manusia? Dewa Anggur yang memikat menjawab, tentu saja, selama ada cukup energi spiritual, banyak hal yang perlahan-lahan dapat menumbuhkan kecerdasan dan berubah menjadi bentuk manusia, seperti bunga, tanaman, pohon, dan sebagainya. Xiao Nunu mengangguk, jadi begitulah adanya. Yue Yao Fasen berkata, ambillah buah Senzang ini. Ini hampir tidak dapat dianggap sebagai raja buah. Efeknya setidaknya 2 atau 3 kali lipat dari buah Senzang biasa. Setelah kamu mengambilnya, kemungkinan berevolusi menjadi badan tiran pancer kuno akan lebih tinggi. Sang Dewa Anggur yang menyenangkan berkata, ya, pada dasarnya stabil. Mendengar apa yang dikatakan kedua wanita itu, kepercayaan diri Xiao Nunu tiba-tiba meningkat. Dia kemudian bertanya, ngomong-ngomong, apa perbedaan antara badan penguasa pancer tingkat kelima dan badan penguasa pancer kuno tingkat keenam? Yu Yao Fasen menjawab, saat kamu berevolusi menjadi badan penguasa pancer kuno, kamu dapat membuka lapangan badan penguasa. Pupil mata Xiao Nunu sedikit mengecil, lapangan badan penguasa. Dewa Pedang Berekor 9 segera melanjutkan, benar sekali, begitu medan badan penguasa dibuka, semua kekuatan dan keterampilanmu akan memasuki kondisi yang ditingkatkan. Bahkan kekuatan pukulan atau tendangan akan menjadi serangan yang ditingkatkan, dan keterampilan serta gerakan yang ditingkatkan yang kamu lakukan, tidak ada batasan berapa kali kamu dapat menggunakannya. Kalimat terakhir mengejutkan Xiao Nunu. Tidak ada batasan berapa kali Anda dapat meningkatkan keterampilan Anda. Apakah ini benar atau salah? Tahukah kau, dalam sebuah pertarungan, Xiao Nunu tidak dapat menggunakan lebih dari 5 serangan yang ditingkatkan. Terlebih lagi, ini hanya mungkin karena Xiao Nunu memiliki energi spiritual yang melimpah di badannya, sehingga ia dapat menggunakan peningkatan 10.000 kali lipat itu beberapa kali. Dulu, saat wilayahku masih relatif rendah, aku hanya bisa menggunakannya sekali atau paling banyak 2 kali. Jika keterampilan bela diri yang dilakukan menyedot banyak energi, peningkatan 10.000 kali lipat dapat menguras semua energi spiritual dalam badan. Sekarang setelah dia mendengar bahwa tidak ada batasan berapa kali dia bisa menggunakan Dominating Field, Xiao Nunu menjadi sangat bersemangat. Masing-masing gerakan tersebut meningkatkan kerusiakan 100, 1000, atau bahkan 10.000 kali lipat. Xiao Nunu kemudian bertanya, lalu setelah membuka lapangan badan hegemonik, berapa lama aku bisa bertahan? Dewa Pedang Berekor 9 menjawab, durasi medan badan hegemoni sebanding dengan kultivasimu sendiri. Semakin tinggi alammu, semakin lama medan badan hegemoni akan bertahan. Tidak ada waktu yang pasti. Luar biasa, Xiao Nunu tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah, badan hegemoni pancer kuno, ini sungguh tidak masuk akal. Tingkat kelima hingga keenam dari seni badan hegemoni pancer merupakan lompatan kualitatif yang lengkap. Saat medan hegemonik diaktifkan, semua keterampilan, semua serangan, dan semua kerusiakan semuanya berada dalam status diperkuat. Bukankah itu berarti Anda dapat membunuh dewa dan setan jika mereka menghalangi jalan Anda?
Tidak heran Dewa Anggur yang menyenangkan pernah berkata sebelumnya, badan penguasa Pancer kuno sudah cukup untuk mengalahkan semua garis keturunan Dewa kuno. Sekarang tampaknya badan penguasa Pancer kuno ini memang luar biasa kuatnya. Sebelumnya, Xiao Nunu harus mempertimbangkan kehilangan dan distribusi energi spiritual selama pertempuran. Namun mulai sekarang, setelah Dominating Field dibuka, semua jenis serangan yang ditingkatkan dapat digunakan secara langsung seolah-olah gratis, dan Anda dapat menggunakannya sesuai keinginan. Seketika Xiao Nunu menahan rasa gembira di hatinya dan menenangkan dirinya. Ketika kondisinya mencapai yang terbaik, Xiao Nunu langsung menelan buah Senzang di tangannya. Detik berikutnya, gelombang kekuatan spiritual keluar dari badan Xiao Nunu. Dalam sekejap, lautan energi yang luas beredar dengan panik, dan Xiao Nunu menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengaktifkan seni badan tiran pancer dan terus-menerus menyempurnakan kekuatan buah Senzang. Seiring berjalannya waktu, berita tentang peristiwa besar yang baru-baru ini terjadi di alam abadi Zunwu, alam abadi Huanyan, dan alam abadi Kuangtu telah menyebar. Semua alam abadi utama menimbulkan sensasi besar. Nama Xiao Nunu sekali lagi bergema di banyak alam abadi, besar dan kecil. Namun, Xiao Nunu tidak memperhatikan apa yang terjadi di luar. Saya tidak peduli. Selama lebih dari 10 hari, Xiao Nunu menyempurnakan kekuatan buah Senzang di Gua Pancer. Buah Senzang, keberadaan bagaikan raja buah-buahan. Ia menyerap 2 buah Senzang lainnya, jadi kekuatan spiritual yang dikandungnya lebih kaya daripada buah Senzang biasa, dan kekuatan yang dikandungnya lebih dahsyat. Xiao Nunu terus-menerus menyempurnakan setiap kekuatan di badannya. Menyerap setiap energi spiritual dalam badan. Berdengung, pola peri emas muncul di badan Xiao Nunu, setiap jejaknya sungguh megah dan mempesona. Aura yang terpancar dari Xiao Nunu menjadi semakin kuat. Dalam sekejap mata, lebih dari 10 hari berlalu. Lebih dari sebulan telah berlalu sejak Xiao Nunu memakan buah Senzang. Pada hari ini, tiba-tiba, aura yang sangat menakutkan menerobos batas atas wilayah Xiao Nunu. Ledakan. Seluruh surga Gua Pancer bergetar dan bergetar. Pola emas kuno berkelap-kelip di badan Xiao Nunu, dan tanda melingkar di antara kedua alisnya semakin terang. Aliran udara antara langit dan bumi menjadi sangat kacau. Sinar cahaya yang menyala-nyala berkumpul di luar badan Xiao Nunu, seperti badai spiral yang membakar, sangat spektakuler. Kemudian, saat Xiao Nunu membuka matanya, terdengar suara bang yang keras dan badai api suci berwarna emas meledak ke segala arah dengan Xiao Nunu sebagai pusatnya, menyapu gunung-gunung dan sungai-sungai. Kekuatan yang mengerikan itu menyapu bagai kekuatan yang luar biasa. Di dalam Gua Pancer yang besar, langit dan bumi seakan-akan tergantung terbalik, dengan miliaran kepingan puing menjulang langsung ke angkasa. Pada saat ini, badan penguasa Pancer kuno terbentuk. Tingkat ke-6 seni badan hegemon Pancer, berhasil diterobos. Angin liar menderu sejauh 90.000 mil, dan kekuatan ilahi menggemparkan segala arah. Namun, ini belum berakhir. Kemajuan ke badan penguasa Pancer kuno belum berakhir. Api suci keemasan di badan Xiao Nunu dengan cepat berkumpul di belakang, lalu terjalin menjadi satu demi satu roda suci yang mempesona. 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9. 9 roda dewa, alam dewa agung. Pada saat ini, Xiao Nunu tidak hanya berkultivasi menjadi badan penguasa Pancer kuno, tetapi juga menerobos alam dewa dunia agung dalam satu gerakan. Kekuatan sihir ke-9 telah terbangun. Bahkan secara langsung membawa alam Sutian dan alam abadi Jiushu ke tingkat alam abadi 9 tingkat sekaligus. Berdengung, tekanan kuat terpancar dari badan Xiao Nunu. Xiao Nunu perlahan berdiri, merentangkan kelima jarinya, dan 9 roda dewa di belakangnya seperti lingkaran cahaya matahari, suci, dan hikmat. Mendominasi dan tak tertandingi. Di pagoda emas Pancer, peri mabuk yang memikat, Dewi Sihir Yu Yao, peri pedang berekor 9, Ratu Senjata Tangin dan para permaisuri lainnya serta Ratu Iblis juga sangat gembira. Dewa Anggur yang mengagumkan berkata, hal-hal baik, baik datang berpasangan. Dewa Pedang berekor 9 juga tersenyum dan berkata, hal-hal baik benar-benar datang berpasangan. Kekuatan badan dan alam seseorang ditembus pada saat yang sama. Dengan cara ini, efektivitas tempur akan mengantarkan gelombang pertumbuhan yang cepat. Mereka sungguh bahagia untuk Xiao Nunu. Semakin cepat Xiao Nunu tumbuh, semakin dekat ia dalam mengendalikan pagoda emas Pancer sepenuhnya.
Sejujurnya, itu sudah merupakan kemajuan besar bahwa Xiao Nunu mampu melonggarkan segel pagoda emas pancer. Mereka percaya bahwa suatu hari, Xiao Nunu akan mampu melepaskan tidak hanya proyeksi kekuatan spiritual mereka, tetapi juga jati diri mereka yang sebenarnya. Senyum muncul di wajah Xiao Nunu. Kemudian, pikiran Xiao Nunu bergerak, dan dia berkata dengan suara yang dalam, lapangan dominasi, terbuka. Ledakan. Tiba-tiba, aura yang sangat menakutkan terpancar dari badan Xiao Nunu. Pada saat ini, langit dan bumi beresonansi. Pada saat ini, semuanya tampak pucat jika dibandingkan. Suatu kekuatan yang luar biasa melimpah mengalir liar di badan Xiao Nunu. Xiao Nunu yang tadinya sudah bagaikan dewa dari surga, kini memancarkan sikap yang tak terkalahkan. Badan penguasa pancer kuno, dibandingkan dengan badan penguasa pancer tingkat kelima, merupakan lompatan kualitatif yang lengkap. Begitu medan dominasi diaktifkan, semua serangan dan kekuatan akan ditingkatkan. Bahkan pukulan atau tendangan dapat menyebabkan kerusakan 100, 1000, atau bahkan 10.000 kali lipat. Xiao Nunu tidak perlu lagi khawatir tidak memiliki cukup kekuatan spiritual. Ketika medan dominasi diaktifkan, semua serangan ditingkatkan tanpa batas jumlah serangannya. Ngomong-ngomong, saat kamu mengaktifkan dominan body field, kenapa kamu tidak perlu khawatir tentang konsumsi energi spiritual? Pada saat ini, terdengarlah suara yang lama tidak terucap. Permaisuri Zantulah yang menaruh dendam terhadap Xiao Nunu sebelumnya. Namun perseteruan antara kedua belah pihak telah lama terselesaikan. Xiao Nunu menjawab, karena ini. Berdengung. Saat kata-kata itu terucap, beberapa titik akupuntur emas muncul di badan Xiao Nunu. Kekuatan pancer terus-menerus muncul dari titik-titik akupuntur ini. Setelah Xiao Nunu berhasil melewati seni badan pancer tingkat ke-6, titik-titik akupuntur ini muncul di badannya. Di dalam setiap titik akupuntur, sebenarnya ada formasi pancer kecil. Formasi pancer ini tersembunyi di berbagai titik akupuntur Xiao Nunu, dan terus-menerus melepaskan kekuatan spiritual yang kuat. Xiao Nunu menjelaskan, titik-titik akupuntur di badanku ini menyembunyikan susunan ilahi pancer. Susunan kecil ini dapat terus-menerus menyerap energi spiritual dari semua hal, lalu berkumpul di badanku untuk membentuk lautan kekuatan spiritual. Kemudian, Xiao Nunu mengganti segelnya lagi. Dalam sekejap, sejumlah besar kekuatan spiritual melonjak dalam dantian Xiao Nunu. Kekuatan spiritual ini sangatlah dahsyat. Jika seseorang menggunakan kesadaran spiritual untuk merasakannya, ia akan menemukan bahwa kekuatan spiritual yang terkumpul dalam dantian Xiao Nunu bagaikan lautan, sungguh menakjubkan. Dan, jiwa abadi Xiao Nunu melayang di atas lautan kekuatan spiritual ini, terus-menerus menghasilkan kekuatan spiritual yang kaya. Formasi pancer dan jiwa abadi di titik akupuntur tidak hanya akan melepaskan kekuatan spiritual pada saat yang sama, tetapi juga merangsang garis keturunan pancer di badan saya dan mengaktifkan potensi tempur. Begitu potensi tempur meletus, saya akan memasuki kondisi tempur terbaik. Kondisi tempur ini adalah domain badan dominan. Xiao Nunu berkata lagi. Permaisuri Zantu menjawab, begitulah adanya. Perasaan menjadi kuat, sangat menyenangkan, kata Xiao Nunu. Jika aku menghadapi orang-orang dari 3 alam peri tingkat 9 itu di tahap awal dalam kondisi seperti ini, kau tidak perlu mengambil tindakan sama sekali. Kata Xiao Nunu dengan percaya diri. Si pemabuk abadi yang memikat berkata, apakah kamu senang? Kami juga senang. Dewa pedang berekor 9 berkata, hantu malas adalah penyumbang terbesar kali ini. Jika dia tidak menemukan bibit buah Shenzang dan mematangkan buah Shenzang, Xiao Nunu tidak akan tahu kapan dia akan mampu menembus level ke-6 pancer Bati Jue. Semakin jauh Anda melangkah dalam pancer Bati Jue, semakin sulit untuk berlatih. Dulu saat dia berada di negeri dongeng 9 provinsi, Xiao Nunu telah berkultivasi sampai tingkat ke-5, badan penguasa pancer. Sejak saat itu, ia tertahan di lantai 5. Bahkan tingkat kultivasi Xiao Nunu telah mencapai alam dewa, dan dia masih di tingkat ke-5. Untungnya, kompetisi di antara para jenius abadi memungkinkan Xiao Nunu memperoleh kesempatan yang diperoleh dengan susah payah ini. Berdengung. Kemudian, pikiran Xiao Nunu bergerak, dan dia mengambil kembali domain badan yang mendominasi. Pada saat yang sama, api suci keemasan di badan Xiao Nunu berangsur-angsur menghilang. Apakah pohon Shenzang masih akan berbuah? Xiao Nunu bertanya sambil berbalik dan melihat pohon menjulang tinggi di belakangnya.
Dewa sihir Yu Yao menjawab, ya, selama ada cukup energi spiritual, itu akan berbuah lagi. Xiao Nunu mengangguk. Karena ia tetap akan berbuah, maka simpan saja di surga gua pancer ini. Hah, Xiao Nunu menghela napas panjang. Pada saat ini, dia merasa amat rileks. Sudah hampir waktunya untuk kembali. Terlalu banyak waktu yang terbuang dalam perjalanan ini. Saya kira semua orang di alam Sutian sangat khawatir. Xiao Nunu langsung memikirkannya dan meninggalkan gua surga pancer. Dunia maya, di atas istana terbuka, apakah kamu belum menemukan Tuan Muda Xiao? Yu Mengqian bertanya pada Ratu Taiyu Huang di depannya. Namun Ratu Taiyu Huang menggelengkan kepalanya, saya telah mengirim banyak orang untuk mencarinya, tetapi masih belum ada kabar. Sekitar sebulan yang lalu, Yu Mengqian dan Li Bei datang ke alam Sutian. Tetapi keduanya tidak melihat Xiao Nunu. Setelah diselidiki, diketahui bahwa Xiao Nunu belum kembali sejak berakhirnya kompetisi keajaiban abadi. Dan, selama kurun waktu ini, peristiwa-peristiwa yang terjadi di alam abadi Zunwu, alam abadi Huanyan, dan alam abadi Kuangtu juga menimbulkan banyak perbincangan. Meskipun ada rumor di luar bahwa Xiao Nunu lah yang melakukannya. Namun Xiao Nunu sudah lama tidak muncul, hal ini membuat orang-orang di alam Sutian dan alam abadi Jiushu sangat khawatir. Desir, pada saat ini, sebuah perahu terbang mewah muncul di langit di atas alam Sutian. Kapal terbang ini sangat spektakuler. Ia bagaikan seekor binatang raksasa purba, yang memancarkan rasa penindasan yang tiada habisnya. Semua orang terkejut dan melihat ke langit. Saya melihat bendera berkibar di atas kapal terbang itu. Pada bendera tersebut, kata-kata Wanfa tertulis dengan jelas. Yu Mengqian berkata tanpa sadar, itu seseorang dari alam Wanfa. Yu Mengqian dan Li Bei saling memandang dan melihat kegelisahan di mata masing-masing. Saya melihat 5 atau 6 sosok berdiri di atas kapal terbang. Yang memimpin kelompok itu adalah seorang pria tua berpakaian putih. Orang tua berpakaian putih ini ternyata adalah pengawas kontes keajaiban abadi, Bai Feng. Dan, di samping Bai Feng, ada seorang wanita yang tampaknya berusia sekitar 30 tahun. Wanita itu mengenakan gaun satin yang elegan dan riasan sedang hingga tebal, tampak sangat elegan. Tetua Bai Feng, ini seharusnya adalah alam Sutian, kata wanita itu. Bai Feng mengangguk, aku benar-benar tidak menyangka bahwa alam Sutian yang kecil ini bisa melahirkan seorang juara kompetisi jenius abadi. Keduanya berdiri di atas kapal terbang dan mengobrol sebentar. Pada saat ini, tatapan mata wanita itu tiba-tiba menjadi tajam. Hah! Napas iblis. Bai Feng tercengang, Penatua Hongqian, apa yang kau katakan? Wanita itu berkata, aku merasakan nafas iblis, dan ada lebih dari satu. Setelah itu, mata Hongqian bergerak ke bawah, dan tak lama kemudian, dia terpaku pada 2 sosok di tengah kerumunan. Kedua orang itu adalah Nan Lian dan Jiang Zixue. Itu iblis. Hongqian berkata dengan suara yang dalam. Bai Feng tidak dapat menahan diri untuk tidak menyipitkan matanya. Namun, pada saat ini, sebuah suara rendah menyebar di kehampaan, kalian semua datang ke alam Sutianku, apakah ada yang salah? Ledakan. Orang yang datang menginjak kekosongan dan meledakkan langit. Detik berikutnya, sosok yang dikenal muncul di langit di atas alam Sutian. Ketika mereka melihat orang ini, semua orang di lapangan terbuka di bawah menjadi gembira. Itu pemimpin aliansi Xiao, pemimpin aliansi Xiao kembali. Dia akhirnya kembali. Xiao Nunu berdiri tinggi di langit, dengan pola peri emas berkelap-kelip di badannya dan 9 roda dewa di belakangnya bersinar cemerlang. Tatapan Bai Feng dan Hongqian juga tertuju pada Xiao Nunu. Kemudian, mata Bai Feng membelalak, dan wajahnya menunjukkan keterkejutan, Dewa Dunia Agung. Dewa Agung Alam. Di atas kapal terbang alam Wanfa, Bai Feng, Hongqian dan yang lainnya semua menatap Xiao Nunu dengan heran saat dia muncul di atas alam Sutian. Orang-orang di alam Sutian di bawah juga sangat terkejut. Di belakang Xiao Nunu, 9 roda dewa melayang. 9 roda dewa, alam Dewa Agung. Ini berarti Xiao Nunu telah membangkitkan kekuatan sihirnya yang terakhir. Ya dewa, pemimpin aliansi Xiao telah menerobos alam ilahi alam agung. Bukankah ini berarti alam abadi Jiushu kita telah langsung naik ke alam abadi tingkat ke-9? Ya, benar, alam abadi tingkat ke-9. Apakah aku sedang bermimpi? Leluhur pedang, Tuan Muda Yunhen,
Ratu Taiyu Huang, serta semua orang dari aliansi negara dan klan Lin semuanya terkejut. Tingkat ke-9 negeri dongeng, di masa lalu, tak seorang pun berani memikirkannya. Kalian harus tahu bahwa ketika Xiao Nunu meninggalkan alam sutian dan pergi untuk berpartisipasi dalam kompetisi keajaiban abadi, dia masih berada di alam suci. Pada saat itu, alam sutian hanya merupakan negeri dongeng tingkat kelima. Sekarang, Xiao Nunu telah membawa alam sutian ke tingkat negeri dongeng tingkat 9 dengan kekuatannya sendiri. Hal ini membuat negeri dongeng ini, yang awalnya hanya pada tingkat pertama atau kedua, mencapai ketinggian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Mata Xiao Nunu tertuju pada Bai Feng, Hong Qian dan yang lainnya. Suasana saat ini menjadi tegang tanpa alasan. Entah mengapa, saat Hong Qian bertemu mata dengan Xiao Nunu, dia merasa gelisah entah kenapa. Pada saat ini, Bai Feng tersenyum dan berkata, "Juara Xiao Nunu, apakah kamu tidak mengingatku?" Xiao Nunu menjawab, "Tentu saja aku ingat." Bai Feng berkata, "Sudah kubilang terakhir kali bahwa seseorang dari alam Wanfa akan datang mencarimu setelah beberapa saat. Lihat, para petinggi mengirimku langsung ke sini. Ayo kita cari tempat untuk bicara." Xiao Nunu mengangguk sedikit, dan aura di badannya mereda. Sesaat kemudian, di sebuah istana yang megah. Nama istana itu adalah Istana Jiushu. Ini jelas dinamai berdasarkan negeri dongeng Kyushu. Semuanya, silakan minum teh. Ratu Taiyu Huang mengirim seseorang untuk membawa beberapa cangkir teh dan meletakkannya di atas meja di samping semua orang. Kemudian, dia menatap Xiao Nunu dengan matanya yang indah. Xiao Nunu mengangguk sedikit padanya. Ratu Taiyu Huang mengerti maksudnya, dan dia segera meninggalkan aula bersama orang-orang lain dari alam sutian, meninggalkan Xiao Nunu dan beberapa orang dari alam Wanfa. Bai Feng mengambil teh di atas meja dan menyesapnya secara simbolis. Kemudian dia meletakkan cangkir tehnya dan berkata, "Tuan Xiao layak menjadi juara teratas dari Eternal Prodigy Championship. Baru beberapa bulan sejak terakhir kali kita bertemu, tetapi dia sudah berhasil menembus alam Dewa Agung. Kecepatan kultivasinya ini sungguh mengejutkan." Xiao Nunu menjawab, "Senior, Anda bercanda. Saya hanya beruntung bisa menerobos ke alam Dewa Agung." Kemudian, Hong Qian berkata, "Begitu banyak orang dari alam abadi Zunwu, alam abadi Huanyan, dan alam orang gila yang terbunuh. Apakah itu juga keberuntungan?" Xiao Nunu saling memandang, itu salah mereka sendiri. Hong Qian sedikit mengernyit. Bai Feng langsung tertawa dan berkata, "Hahaha, jangan salah paham, Xiao Nunu, sahabatku. Kami tidak akan peduli dengan dendam pribadimu dengan makhluk abadi lainnya. Aku datang ke sini terutama untuk memberitahumu agar pergi ke Akademi Dewa Wanfa." Sedikit keraguan muncul di mata Xiao Nunu, Akademi Ilahi Wanfa. Bai Feng menegaskan, "Iya, bukankah terakhir kali kau bertanya padaku siapa pendiri kontes keajaiban abadi? Itu adalah Akademi Dewa Wanfa. Akademi Dewa Wanfa adalah tempat kultivasi super yang diciptakan bersama oleh banyak kekuatan teratas di dunia Wanfa. Dan, kontes keajaiban abadi setara dengan kontes seleksi. Mereka yang memiliki kinerja luar biasa akan memenuhi syarat untuk masuk ke Akademi Dewa Wanfa." Setelah mendengar apa yang dikatakan pihak lain, Xiao Nunu memiliki gambaran umum dalam benaknya. Kemudian, Bai Feng berdiri, mengambil sebuah token dan menyerahkannya kepada Xiao Nunu. "Ini adalah tanda Akademi Dewa Wanfa. Jika kau bersedia pergi ke Akademi Dewa Wanfa, silakan pergi ke Pulau Wantian, 1 bulan dari sekarang. Aku akan menunggumu di sana. Jika kau tidak datang saat itu, akan dianggap bahwa kau telah melepaskan kualifikasi untuk memasuki Akademi Dewa Wanfa." Bai Feng berbicara dengan singkat. Masalahnya dijelaskan dengan jelas hanya dalam beberapa kata. "Ngomong-ngomong, aku perlu mengingatkanmu. Pada saat ini, Hong Qian juga berdiri dan berkata, banyak jenius dan penjahat yang berpartisipasi dalam kontes kebanggaan abadi di masa lalu telah pergi ke Akademi Dewa Wanfa. Di antara mereka ada beberapa jenius teratas dari alam abadi Zunwu, alam abadi Huanyan, dan alam Kuangtu. Beberapa dari mereka melakukannya dengan sangat baik di Akademi Dewa Wanfa. Sekarang setelah kamu memutus keberuntungan dari 3 alam abadi tingkat 9 ini, aku yakin banyak dari mereka mungkin menunggumu di Akademi Dewa Wanfa. Itu tergantung pada apakah kamu berani pergi." Hong Qian sepertinya ingin melihat kepanikan di wajah Xiao Nunu. Tapi Xiao Nunu tetap tenang. Tidak ada rasa takut di wajahnya. Hong Qian melanjutkan,
Tentu saja, bahkan jika kamu tidak pergi ke kuil suci Wanfa, mereka akan turun untuk mencarimu, jadi kamu harus berhati-hati. Hong Qian seolah mengingatkan Xiao Nunu agar berhati-hati, tetapi ada nada geli dalam kata-katanya. Xiao Nunu menjawab dengan acuh tak acuh, terima kasih atas pengingatnya, saya akan mempertimbangkannya dengan cermat. Hong Qian jelas tidak terlalu puas dengan reaksi Xiao Nunu. Dia segera berbalik dan berkata, Penatua Bai Feng, kita telah menyelesaikan misi, ayo kembali. Setelah berkata demikian, tanpa menunggu jawaban Bai Feng, Hong Qian berjalan keluar dari aula sendirian. Bai Feng berkata kepada Xiao Nunu, sahabat kecilku Xiao Nunu, aku berharap kamu bergabung dengan Akademi Dewa Wanfa. Mengenai apa yang dikatakan oleh tetua Hong Qian tadi, kamu tidak perlu menganggapnya serius. Akademi Dewa Wanfa memiliki peraturannya sendiri. Tidak peduli siapapun yang ada di akademi, mereka harus mematuhi peraturan. Dalam keadaan normal, tidak ada yang berani main-main. Jika kamu bergabung dengan Akademi Dewa Wanfa, kamu juga akan dilindungi oleh akademi. Xiao Nunu mengatupkan kedua tangannya sedikit, junior mengerti. Bai Feng mengangguk, lalu Bai Feng dan kelompoknya keluar. Setelah beberapa saat, Bai Feng, Hong Qian dan yang lainnya pergi dengan kapal terbang Wanfaji. Xiao Nunu berdiri di alun-alun di luar aula, menatap perahu terbang yang menghilang ke langit dengan tatapan serius. Pertahanan alam Sutian, terlalu lemah. Sepertinya kita harus mencari cara untuk memperkuat pertahanan alam Sutian. Gumam Xiao Nunu. Pada saat ini, sebuah suara yang dikenalnya terdengar. Tuan Xiao, Anda akhirnya kembali. Yu Mengqian dan Li Beige muncul di belakang Xiao Nunu. Kakak Xiao, adik junior Yu dan aku sudah lama menunggumu. Li Beige juga mengatakan. Xiao Nunu berbalik dan menatap mereka berdua, ada apa? Yu Mengqian berkata cepat, kami datang ke sini untuk memberitahu Anda beberapa hal tentang alam Wanfa. Namun, orang-orang dari alam Wanfa baru saja datang ke sini, dan saya yakin Anda hampir tahu segalanya. Xiao Nunu menjawab, Anda dapat menambahkan sedikit lagi. Saya hanya tahu gambaran umumnya. Segera, Yu Mengqian dan Li Beige berbagi semua informasi yang mereka ketahui dengan Xiao Nunu. Ketika Xiao Nunu mengetahui bahwa alam segala hukum adalah alam luar biasa yang lebih unggul dari banyak alam abadi, pikirannya sedikit tergerak. Alam abadi yang banyak jumlahnya sangat kecil jika dibandingkan dengan dunia segala makhluk. Bahkan negeri dongeng tingkat 9 tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan dunia segala makhluk. Kuil suci Wanfa merupakan tempat suci untuk berkultivasi bagi banyak jenius yang tak tertandingi, dan alam Wanfa merupakan tempat berkumpulnya ras-ras kuno utama. Sumber daya yang dikuasai alam Wanfa sangatlah luas. Pada saat yang sama, Yu Mengqian juga mengingatkan Xiao Nunu tentang beberapa hal yang perlu diperhatikan. Meskipun dia tidak mendapat banyak informasi dari mereka berdua, Xiao Nunu tetap sangat berterima kasih kepada Yu Mengqian dan Li Beige atas kedatangannya. Di atas kapal terbang dunia segala sesuatu, Hong Qian tampak tidak senang, orang Xiao ini sangat sombong. Bai Feng tertawa, dia tidak sombong, dia waspada. Hong Qian berkata, apa yang membuatmu waspada? Aku tidak menyerang kedua iblis wanita itu, tetapi dia datang dengan permusuhan yang begitu besar. Bai Feng berkata dengan suara yang dalam, untunglah kamu tidak menyerang, kalau tidak, aku khawatir kita semua akan mati di sini hari ini. Wajah Hong Qian berubah, apa kau bercanda? Kita berdua berada di alam kembali ke satu, dan dia berada di tahap awal Dewa Alam Agung. Bisakah dia membunuh kita? Bai Feng berkata, jangan lupa, bagaimana ketiga alam abadi tingkat 9 itu terbentuk. Dia terlihat seperti ini hari ini, dan ada pelindung yang bersembunyi di belakangnya. Hong Qian menunjukkan ekspresi meremehkan, lalu kenapa? Menurut rumor dari dunia luar, kekuatan pelindung itu hanya pada tingkat pertama. Bai Feng menggelengkan kepalanya, awalnya aku juga berpikir begitu, tapi sekarang aku berubah pikiran. Hong Qian bingung, apa maksudmu? Bai Feng menjawab, dari awal hingga akhir, aku tidak merasakan napas pelindung, dan aku bahkan tidak dapat menemukan posisi pihak lain. Dapat dilihat bahwa kekuatan pelindungnya mungkin jauh melampaui kita. Ekspresi Hong Qian tiba-tiba menjadi jauh lebih serius. Dia tidak memikirkannya seperti itu. Sekarang setelah mendengar penjelasan Bai Feng, aku tiba-tiba merasa bahwa masalahnya tidak sederhana. Siapa sebenarnya anak laki-laki ini? Hong Qian bertanya dengan suara berat. Bai Feng menjawab,
kau akan tahu saat dia pergi ke Akademi Suci Wanfa. Hong Qian berkata, aku khawatir dia tidak berani pergi. Bai Feng menggelengkan kepalanya, kurasa dia akan pergi. Akademi Dewa Wanfa memiliki sumber daya kultivasi yang sangat besar. Jika dia ingin terus menembus level yang lebih tinggi, dia pasti tidak akan melepaskan kesempatan yang bagus ini. Aku punya firasat bahwa selama dia diberi waktu dan sumber daya, cepat atau lambat dia akan melampaui para jenius dari semua generasi yang berpartisipasi dalam turnamen dominasi abadi. Hong Qian berkata dengan suara berat, kamu sangat mengaguminya. Bai Feng berkata, dia seorang diri membunuh para jenius dari alam abadi utama. Bagaimana mungkin aku mengabaikan potensinya yang menantang surga? Terlebih lagi, kecepatan kultivasinya terlalu cepat. Dia masih berada di alam dewa alam beberapa waktu lalu, dan sekarang dia sudah menjadi dewa alam agung. Sungguh luar biasa. Hong Qian menyipitkan matanya sedikit, tapi jangan lupa, Akademi Dewa Wanfa adalah alam abadi yang agung. Di Akademi Dewa Hukum, tidak hanya ada keajaiban dari generasi masa lalu dari alam abadi utama, tetapi juga para penjahat utama dari banyak dewa kuno. Dia pergi ke Akademi Dewa Wanfa, tetapi dia hanyalah salah satu dari banyak bintang, dan cahayanya akan ditelan oleh cahaya lain yang lebih cemerlang. Bai Feng tersenyum, singkatnya, tunggu dan lihat saja. Hong Qian melanjutkan, ngomong-ngomong, apa yang terjadi di alam abadi Zunwu, alam abadi Huanyan, dan alam orang gila seharusnya sudah dilaporkan ke Akademi Dewa Wanfa sejak lama, kan? Secara logika, para jenius dari generasi sebelumnya seharusnya sudah turun sejak lama, mengapa mereka belum bergerak? Bai Feng menjawab, itu karena, alam rahasia Qiyuan, akan dibuka sebentar lagi, dan semua orang berlomba-lomba untuk mendapatkan kualifikasi memasuki alam rahasia tersebut, jadi mereka tidak punya waktu untuk mengurus hal-hal lain. Mata Hong Qian berbinar, alam rahasia Qiyuan. Ada banyak peluang dan keberuntungan di sana. Surga maya, kembalinya Xiao Nunu juga membuat semua orang di alam Sutian merasa lega. Dan, pencapaian Xiao Nunu dalam menjadi dewa alam besar juga mengejutkan semua alam abadi utama. Selain alam Sutian dan alam abadi Jiushu, alam Likue, alam Yan, dan alam abadi Ehai, yang terkait dengan Xiao Nunu, juga mendapat manfaat dari ini. Hahaha, Dewa Alam Agung. Alam Likue kita juga merupakan bagian dari alam Sutian dan alam abadi Jiushu. Itu artinya, alam Likue milikku juga merupakan alam abadi tingkat 9. Lei Qiong tertawa terbahak-bahak hingga gelembung ingus hampir keluar. Pada saat ini, dia akhirnya mengerti betapa bijaksananya pilihan semua anggota alam Likue untuk menyerah kepada Xiao Nunu. Wei Jiuxiao juga berkata, aku iri padamu. Kamu dan alam Yan semuanya dipimpin oleh saudara Xiao. Yue Yun Miao dari alam Yan menjawab, begitu pula denganmu. Apapun yang terjadi di alam abadi Suhan milikmu, alam Sutian tidak akan tinggal diam. Wei Jiuxiao mengibaskan rambutnya, benar sekali. Menurutku, Wei Jiuxiao, aku sangat pandai menilai orang. Zhu Mei di samping berkata, apa yang kamu bicarakan? Ketika kamu menjadi penguasa alam, Tuan Muda Xiao adalah kaisar alam. Sekarang Tuan Muda Xiao adalah dewa alam agung, dan kamu masih penguasa alam. Wei Jiuxiao berkata dengan nada tidak yakin, kamu masih berani mengatakan hal itu tentangku. Bukankah kamu juga sama? Zhu Mei mengangkat alisnya dan berkata dengan sedikit bangga, maaf, kultivasiku telah melampaui milikmu. Wei Jiuxiao membelalakkan matanya, sial, apakah ini benar? Zhu Mei tersenyum dan berkata, bagaimana mungkin itu salah? Saya berlatih keras setiap hari. Melihat penampilan Wei Jiuxiao, semua orang tertawa. Lei Qiong juga melihat ke arah Yue Yun Miao, kultivasimu telah meningkat pesat selama periode ini, kan? Orang-orang di alam Yan berkata bahwa setelah kembali dari alam abadi Lingbo, kamu telah berlatih dalam pengasingan. Yue Yun Miao menjawab, betapapun kerasnya aku berusaha, mustahil untuk mengejarnya. Kemudian, Yue Yun Miao tersenyum. Dia tersenyum lega. Sebenarnya, dia telah lama menyadari kesenjangan antara dirinya dan Xiao Nunu. Sekarang, dia tidak lagi punya keinginan untuk mengejar Xiao Nunu. Yang diinginkannya hanyalah melakukan bagiannya bagi alam Sutian dan alam abadi Jiushu. Di atas gunung yang menjulang tinggi, Xiao Nunu berdiri di tepi tebing, memandang wilayah alam Sutian dari jauh. Saat Xiao Nunu pertama kali datang ke alam Sutian, dia bahkan belum mencapai alam penguasa alam. Sekarang,
Dia telah mencapai tingkat Dewa Agung, dan kondisi pikirannya telah sedikit berubah dibandingkan sebelumnya. Namun, Xiao Nunu sangat jelas bahwa kesalahan di tengah alam Sutian terlalu besar. Kecuali dirinya sendiri, sang Dewa Dunia yang agung, orang-orang di bawah masih memiliki jalan panjang yang harus ditempuh. Apa yang sedang kamu pikirkan? Sang Dewa Anggur yang memikat tiba-tiba bertanya. Xiao Nunu menjawab, tiba-tiba aku merasa, bahwa alam Sutian sangat kecil. Dewa Anggur King Cheng tertawa, hahaha, perasaan ini benar. Xiao Nunu tahu betul bahwa jika dia ingin membuat kemajuan lebih jauh, dia harus memperoleh lebih banyak sumber daya. Jika Anda menginginkan lebih banyak sumber daya, pilihan terbaik adalah pergi ke Realm of All Things. Energi spiritual dari 3 alam peri tingkat 9 yang ditambahkan bersama-sama cukup bagi Xiao Nunu untuk menerobos tingkat ke-6 Pancer Bati Jue. Alam semesta lebih besar dan memiliki lebih banyak sumber daya. Dewa Pedang Ekor 9 bertanya, apakah kau ingin pergi ke dunia segala hukum? Xiao Nunu menjawab tanpa ragu, ya, misiku belum selesai, aku harus mencapai level yang lebih tinggi. Jawaban tegas Xiao Nunu menghangatkan hati para wanita di Menara Emas Pancer. Misi yang disebutkan Xiao Nunu tentu saja untuk membuka segel Menara Emas Pancer dan mengembalikan kebebasan mereka. Namun saat ini, Xiao Nunu masih jauh dari mampu mengendalikan Pagoda Emas Pancer sepenuhnya. Oleh karena itu, alam Dewa Dunia Agung bukanlah titik akhir Xiao Nunu. Terlebih lagi, seperti yang dikatakan Hong Qian dari Akademi Ilahi Wanfa, semua jenius dari semua generasi yang berpartisipasi dalam kompetisi keajaiban abadi berada di Akademi Ilahi Wanfa. Bahkan jika Xiao Nunu bersembunyi, mereka akan menemukannya cepat atau lambat. Xiao Nunu akan menemui mereka cepat atau lambat. Daripada menunggu di sini, lebih baik mengambil inisiatif. Sebagai tempat suci untuk berkultivasi di alam Wanfa, kuil Wanfa pasti memiliki banyak sumber daya yang tersedia. Xiao Nunu pasti bisa berkultivasi lebih cepat di sana daripada di sini. Oleh karena itu, dari sudut manapun, Xiao Nunu harus pergi ke dunia segala sesuatu. Tang Yin Qihuang bertanya saat ini, tetapi kamu khawatir setelah kamu pergi ke alam Wanfa, tidak akan ada yang mengurus alam Sutian, kan? Xiao Nunu tidak menyangkal, ya. Alam Sutian sekarang sedang dalam masa kebangkitannya. Meskipun Xiao Nunu telah membawa sumber daya yang besar, dibutuhkan proses bertahap bagi alam Sutian untuk mencerna sumber daya ini. Ambil contoh situasi saat ini, kapal terbang Akademi Ilahi Wanfa dapat memasuki langit di atas alam Sutian tanpa halangan apapun. Di hadapan makhluk-makhluk kuat tingkat atas itu, pertahanan alam Sutian terlalu lemah. Suara malas Yue Yao, Dewa Hukum, terdengar, jangan khawatir. Sebelum kamu pergi ke kuil Dewa Wanfa, aku akan membantumu mendirikan formasi pertahanan di alam Sutian. Formasi ini bahkan dapat menghalangi orang-orang dari alam Dharma. Mendengar ini, Xiao Nunu merasa gembira, bagus sekali. King Cheng Drunken Immortal berkata, tingkatkan saja kultivasimu dan tingkatkan kekuatanmu, kami akan membantumu dengan hal-hal lainnya. Saat berita kenaikan pangkat Xiao Nunu ke alam Dewa Agung menyebar bak api yang membakar, semua alam peri utama menimbulkan sensasi yang luar biasa. Pada suatu waktu, semua alam abadi utama mengirim orang untuk berkunjung, ingin menjalin hubungan persahabatan dengan alam Sutian. Tentu saja, Xiao Nunu tidak perlu mengurus hal semacam ini secara pribadi, karena orang-orang dari aliansi negara dan negeri ajaib 9 provinsi akan menanganinya. Selama beberapa hari terakhir, Xiao Nunu telah menemani orang-orang di sekitarnya. Selama periode ini, Xiao Nunu memberitahu Nan Lian dan Jiu Yuan bahwa dia akan pergi ke alam Wanfa. Meskipun kedua gadis itu enggan, mereka berdua mendukung pilihan Xiao Nunu. Tidak peduli kapanpun, mereka tidak akan pernah menekan Xiao Nunu, tetapi hanya akan memberinya dukungan tanpa syarat. Di sisi lain, di sebuah bangunan istana dengan pemandangan yang indah, Yan Ying duduk sendirian di bawah pohon yang menjulang tinggi, bermeditasi. Pohon besar ini bukanlah pohon biasa, melainkan pohon suci berusia 1000 tahun yang menyimpan kekuatan spiritual dahsyat. Panggilan. Setelah beberapa waktu yang tidak diketahui, Yan Ying perlahan membuka matanya, ekspresi lega muncul di wajahnya. Kalau terus begini, tidak lama lagi aku akan bisa menerobos ke alam kaisar. Kemudian, Yan Ying melirik sekilas dan melihat sosok yang dikenalnya memasuki pandangannya. Hah! Mata Yan Ying berbinar, lalu dia segera berdiri, Xiao Nunu,
kapan kamu datang ke sini? Dia melihat Xiao Nunu duduk di panggung batu di depan, menatap ke arah pihak lain sambil tersenyum. Saya sudah di sini cukup lama, kata Xiao Nunu. Yan Ying segera berlari mendekat, lalu mengapa kamu tidak meneleponku? Xiao Nunu menjawab, jarang sekali melihatmu bekerja sekeras ini, bagaimana mungkin aku berani mengganggumu? Yan Ying menghela napas pelan, sayang, aku harus bekerja lebih keras. Kau telah membawa begitu banyak sumber daya kali ini. Jika aku masih tidak membuat kemajuan, aku akan mengecewakanmu. Xiao Nunu mengusap kepalanya, lalu bertanya, di mana penjabat kepala istana? Kakak Huan. Ya, dia menyendiri. Yan Ying menjawab. Dalam pengasingan. Ya, dia telah mengasingkan diri sejak kita kembali dari negeri Dongeng Lingbo setelah kontes keajaiban abadi berakhir. Suster Huan berkata bahwa dia tidak ingin jarak antara dia dan kamu semakin jauh. Mendengar ini, Xiao Nunu tertawa terbahak-bahak. Yan Ying bertanya, apakah kamu ada hubungannya dengan Suster Huan? Xiao Nunu menjawab, bukankah kita sudah sepakat sebelumnya bahwa kita akan kembali ke Akademi Sein Abadi dan Sekte Piao Miao? Aku akan pergi ke alam Wanfa sebentar lagi, jadi aku ingin kembali sebelum itu. Xiao Nunu telah berjanji pada Ying Jin Huan tentang masalah ini. Namun hal itu tidak pernah terwujud. Sebelumnya, Xiao Nunu tidak pernah punya waktu. Setelah menunggu lama hingga Xiao Nunu punya waktu, Ying Jin Huan pergi menyendiri lagi. Yan Ying berkata, aku mendengar dari Ratu Phoenix bahwa setelah beberapa saat, dia akan langsung menghubungkan susunan teleportasi antara alam Sutian dan Akademi Abadi Fana. Kemudian, kerabat dan teman kita di alam bawah akan dapat datang ke sini kapan saja. Mendengar ini, mata Xiao Nunu berbinar, apakah Ratu mengatakan itu? Yan Ying mengangguk, ya. Sebenarnya, Lady Phoenix Queen sangat baik. Dia telah melakukan banyak hal untukmu. Selama kamu pergi, dia mengirim banyak sumber daya ke Mortal Immortal Academy atas namamu. Dia juga mengirim orang untuk bertemu dengan orang-orang dari Mortal Immortal Academy dan memberitahu mereka tentang situasi di sini. Dia juga mengetahui tentang situasi di Sekte Piao Miao. Kami hanya menunggu saluran teleportasi di kedua sisi dibuka sehingga mantan kerabat dan teman kami dapat datang ke alam Sutian untuk berlatih. Yan Ying memuji Lady Phoenix Queen Taiyu. Dia telah mengelola semua masalah, baik besar maupun kecil, di alam Sutian. Namun semua ini bukan untuk diriku sendiri. Tapi itu untuk Xiao Nunu. Ketika Xiao Nunu berlatih dan merebut sumber daya di luar, Ratu Taiyu Huang membantunya mengelola alam Sutian dan alam abadi Jiushu dengan tertib. Sekarang, dia bahkan lebih memikirkan tempat-tempat di mana Xiao Nunu dulu berada, seperti Akademi Suci Abadi dan Sekte Piao Miao. Dia akan membantu Xiao Nunu menangani semua masalah sepele. Setelah mengobrol dengan Yan Ying selama setengah jam, Xiao Nunu datang ke aula tempat Ratu Taiyu Huang berada. Di aula utama, Ratu Taiyu Huang sedang meninjau beberapa gulungan di atas meja. Melihat Xiao Nunu datang, dia segera meletakkan apa yang dipegangnya dan berjalan mendekat dengan senyuman di matanya yang indah. Mengapa kamu di sini? Dia bertanya. Xiao Nunu berkata, aku baru saja mendengar dari Yan Ying bahwa kau akan membuat jalur transmisi antara Akademi Abadi Fana, Sekte Piao Miao, dan yang lainnya, serta alam Sutian. Ratu Taiyu Huang mengangguk, baiklah, aku akan memberitahumu secara rinci dalam beberapa hari. Xiao Nunu berkata, terima kasih. Ratu Taiyu Huang tertegun sejenak, lalu tersenyum dan berkata, jangan terlalu sopan, kamu sudah sangat sibuk, ini hanya hal-hal sederhana. Setelah jeda, Ratu Taiyu Huang melanjutkan, beberapa waktu lalu, aku meminta senior Jianzu, Tuan Muda Yunhen, dan senior gadis Sura untuk pergi ke Akademi Abadi Fana dan Sekte Piao Miao untuk bertemu keluarga dan teman-temanmu di alam bawah. Aku meminta semua orang untuk mengirim beberapa sumber daya. Ketika susunan transmisi di kedua sisi dibuka, mereka dapat datang ke sini kapan saja, di mana saja. Xiao Nunu merasakan perasaan hangat di hatinya. Dia dengan lembut menarik Ratu Taiyu Huang ke dalam pelukannya. Ratu Taiyu Huang bersandar patuh di dada yang lain, dan keduanya saling berpelukan, diam-diam menikmati waktu tenang ini. Setelah lama terdiam, Ratu Taiyu Huang berkata dengan lembut, kamu bisa pergi ke alam Wanfa tanpa khawatir. Aku akan membantumu mengaturnya. Aku akan menjaga teman-teman dan keluargamu. Tidak peduli apakah mereka berada di alam Sutian atau di alam bawah, aku akan membantumu menjaga mereka.
Badan Ratu Taiyuhuang lembut seolah-olah dia tidak memiliki tulang, dan dia memancarkan aroma samar. Xiao Nunu tidak memberitahu pihak lain bahwa dia akan pergi ke dunia semua dharma. Tetapi Ratu Taiyuhuang tahu apa yang dipikirkan orang lain. Yang bisa dilakukannya hanyalah membiarkan Xiao Nunu berkonsentrasi berlatih di kuil suci Wanfa dan tidak mengkhawatirkan hal lain. Beberapa hari kemudian, suatu pagi, formasi pertahanan besar muncul di langit di atas alam Sutian. Formasi ini secara langsung melindungi seluruh alam Sutian. Lihat, ada formasi di langit. Jangan gugup, ini adalah formasi pertahanan yang diatur oleh pemimpin aliansi Xiao. Pemimpin aliansi Xiao berkata bahwa pertahanan alam Sutian kita terlalu lemah, jadi dia menciptakan formasi pertahanan ini. Ya ampun, formasi ini sungguh spektakuler. Ya, tak terbatas dan dapat memancarkan seluruh alam Sutian. Pada saat ini, Xiao Nunu berdiri tinggi di langit, melayang dalam kehampaan. Formasi ini dibentuk oleh Dewa Sihir Yue Yao. Dalam kata-katanya, bahkan jika seorang pria kuat di tingkat alam Dharma datang, dia bisa menghentikannya. Hal ini setara dengan menyediakan asuransi keras kepala untuk alam Sutian. Meskipun Xiao Nunu berada di dunia segala sesuatu, dia tidak perlu khawatir tentang musuh dari alam abadi lainnya yang datang kepadanya. Kemudian, Xiao Nunu datang ke alun-alun di luar istana Jiushu. Master Pedang, Tuan Muda Yunhen, Ratu Taiyuhuang, Nyonya Sura dan yang lainnya semua memandang formasi di kehampaan dengan takjub. Bahkan Yu Mengqian dan Li Bei pun terkesan. Sekilas terlihat jelas bahwa formasi ini luar biasa, kata Yu Mengqian. Li Bei juga berkata, saya belum pernah melihat formasi ini sebelumnya. Mereka berdua juga tinggal di alam Sutian selama beberapa waktu dan belum kembali ke negeri Dongeng Limbo. Xiao Nunu menatap semua orang dan berkata, aku akan pergi ke kuil Dewa Wanfa dalam beberapa hari. Mutiara Dao, ini dapat berubah menjadi badan spiritualku. Aku akan meninggalkannya di sini. Jika kalian menemui masalah, kalian dapat menggunakannya untuk memberi tahuku. Xiao Nunu menggerakkan telapak tangannya, dan melihat mutiara dao pancer emas terbang menuju Ratu Taiyuhuang. Pancer Daozu diringkas dari pecahan-pecahan pancer. 3 kondisi pecahan pancer, manik-manik dao pancer, dan badan spiritual pancer dapat diubah sesuka hati. Pancer Daozu dapat berubah menjadi pecahan pancer atau menjadi badan spiritual pancer. Akan lebih aman bagi Xiao Nunu untuk meninggalkan badan spiritualnya di sini. Ratu Taiyuhuang mengangguk sedikit dan menerima pancer Daozu. Kemudian, Xiao Nunu berkata kepada Yu Mengqian dan Li Bei, Nona Yu, Saudara Li, jika ada sesuatu di negeri Dongeng Limbo yang membutuhkan bantuan dari alam Sutian, beritahu kami saja. Li Bei mengangguk, ya. Yu Mengqian bertanya, Tuan Xiao, bolehkah saya tinggal di alam Sutian? Saya dapat membantu Anda menyempurnakan peralatan. Yu Mengqian tahu bahwa dia tidak bisa pergi ke kuil suci Wanfa bersama Xiao Nunu, jadi dia berpikir untuk tetap tinggal di alam Sutian. Saat itu, ketika Xiao Nunu kembali dari alam Wanfa, dia akan menjadi orang pertama yang mengetahuinya. Xiao Nunu tersenyum tipis, terserah kamu. Level penyempurnaan senjata Yu Mengqian ada di sana. Dengan kemampuannya, dia pasti bisa menjadi kepala pemurni senjata di alam Sutian. Sesaat kemudian, Xiao Nunu datang ke kediaman Nan Lian, tempat Nan Lian, Jiu Yuan, dan Jiang Zixue tinggal bersama. Melihat Xiao Nunu datang, Nan Lian melangkah maju dan berkata, suamiku, apakah pekerjaanmu sudah selesai? Xiao Nunu mengangguk, tidak ada apa-apa saat ini. Nan Lian kemudian berkata, setelah kamu pergi ke kuil suci Wanfa, aku berencana untuk kembali ke alam iblis untuk berlatih sebentar. Jiang Zixue juga berkata, jika kamu berlatih sutra iblis penciptaan dari leluhur iblis Sili di alam iblis, kemajuanmu akan lebih cepat. Dengan bakat istrimu, hanya masalah waktu sebelum dia melampaui leluhur iblis Sili. Selama kamu memberinya waktu, dia akan menjadi orang kuat kedua yang menerobos ke alam Dewa Agung setelahmu. Mata Xiao Nunu berbinar. Nan Lian berkata dengan rendah hati, Nona Jiang juga telah memberikan kontribusi yang besar. Jika dia tidak membantu saya mempelajari sutra setan penciptaan, saya tidak akan bisa berlatih dengan lancar. Jiang Zixue tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa. Xiao Nunu bertanya, hanya kalian berdua. Nan Lian tersenyum dan berkata, kakak Yuan bilang dia akan pergi bersama kita. Xiao Nunu memandang Jiu Yuan. Yang terakhir mengangguk sedikit.
Jiang Zixue berkata lagi, kedua istrimu berlatih lebih cepat dari satu sama lain. Kemudian dia melihat ke arah Jiu Yue Yuan, tidak akan lama lagi dia akan melampauiku. Aku sedang dalam tekanan yang sangat besar sekarang. Kemajuan Nanlian berjalan lancar karena dia mengaktifkan garis keturunan Dewa Iblis kuno dan dengan bantuan penciptaan Sutra Iblis. Adapun Jiu Yue Yuan, itu karena dia dan Xiao Nunu memiliki hubungan nasib iblis, hidup dan mati. Ada pola ajaib yang mirip dengan kupu-kupu di lengan mereka berdua. Meskipun Xiao Nunu sebenarnya bisa mematahkan kutukan itu sejak lama, dia tidak melakukannya. Karena hubungan antara nasib iblis dan hidup dan mati, semakin tinggi tingkat kultivasi Xiao Nunu, semakin cepat kecepatan kultivasi Jiu Yue Yuan. Saat ini, Xiao Nunu telah menjadi dewa dunia yang hebat, dan kekuatan Jiu Yue Yuan juga telah meningkat pesat selama periode ini, menempati peringkat di antara yang terbaik di alam Sutian. Faktanya, di seluruh alam Sutian, selain Xiao Nunu, Nanlian, Jiang Zixue, dan Jiu Yue Yuan pastinya merupakan 3 orang dengan kultivasi terkuat. Xiao Nunu lalu berkata, kalau begitu, bawalah ini bersamamu. Segera, Xiao Nunu memadatkan pancer Daozu lainnya. Benda ini bisa berubah menjadi badan spiritualku. Xiao Nunu memiliki kekuatan badan spiritual primordial, yang mendekati kekuatan Dewa Dunia Agung. Meskipun 3 orang mungkin tidak membutuhkannya, cara ini lebih aman. Kemudian, Xiao Nunu mengeluarkan 3 tas penyimpanan dan menyerahkannya kepada mereka. Barang-barang di dalamnya adalah barang yang kubawa dari 3 alam peri tingkat 9. Kau juga harus membawanya. Ketiganya tidak menolak. Hanya dengan cara inilah Xiao Nunu dapat merasa tenang menunjukkan bakatnya di Akademi Suci Wanfa. Xiao Nunu, Nanlian, dan Jiu Yue Yuan menghabiskan beberapa hari bersama, dan kemudian mereka memulai perjalanan ke dunia segala sesuatu. Pada hari ini, di bawah pengawasan semua orang di alam Sutian, Xiao Nunu menaiki perahu terbang dan memulai perjalanan ke kuil Suci Wanfa. Xiao Nunu tidak lagi khawatir tentang alam Sutian. Sumber daya yang diperoleh Xiao Nunu kali ini cukup untuk membuat kekuatan alam Sutian tumbuh pesat. Bahkan jika Xiao Nunu tidak diikut sertakan, alam Sutian pasti akan menjadi negeri dongeng tingkat 9. Pulau Wantian, tempat yang disepakati Xiao Nunu dan Bai Feng. Pulau Wantian terletak di lautan yang luas. Ia tergantung di kehampaan, dengan awan bergulung-gulung di sekelilingnya, dan terlihat sangat megah. Sebuah menara kota yang sangat mewah dibangun di Pulau Wantian. Menara kota itu bagaikan istana di surga dan sungguh spektakuler. Ketika Xiao Nunu mendarat di sebuah alun-alun di tengah tembok kota, sosok yang dikenalnya berlari di depannya. Tuan Xiao, Anda di sini? Saya sudah lama menunggu Anda. Ketika melihat orang itu datang, Xiao Nunu sedikit terkejut, Nona Seng. Orang itu ternyata adalah Seng Qinghan. Xiao Nunu bertanya, mengapa kamu ada di sini juga? Seng Qinghan menjawab sambil tersenyum, saya juga terpilih sebagai pendatang baru di Akademi Ilahi Wanfa. Mata Xiao Nunu berbinar, benarkah? Seng Qinghan mengangguk, Akademi Ilahi Wanfa memberi kita 3 tempat kali ini, dan kebetulan aku berada di peringkat ketiga dalam daftar keajaiban abadi. Xiao Nunu bahkan lebih terkejut. Tentu saja, Seng Qinghan juga tahu bahwa alasan dia bisa mendapatkan tempat ketiga sepenuhnya karena Xiao Nunu. Jika Xiao Nunu tidak membunuh para jenius dari semua alam abadi utama, Seng Qinghan bahkan tidak akan mampu masuk ke dalam 10 besar. Belum lagi yang ketiga. Karena itu, Seng Qinghan memperoleh kualifikasi untuk pergi ke Akademi Ilahi Wanfa bersama Xiao Nunu. Bersambung.